Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan senang hati saya Pendeta Windiarti Angelina dari GKI Kafling Polri akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam sapaan Gembala pada pagi hari ini. Sebelum merenungkan perenungan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada hari ini. Kami membawa segenap kehidupan kami, segenap diri kami. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh membentuk setiap kami. Sehingga setiap kami semakin hari boleh semakin dibekali oleh firman-Mu. Dan setiap hari kami juga terdorong untuk senantiasa melakukan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, perenungan kita hari ini diambil dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 43. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan pada sapaan Gembala hari ini adalah mengalami secara utuh. Indonesia terkenal dengan berbagai macam kuliner malam. Dan biasanya kuliner malam ini buka sekitar pukul 5 ke atas begitu ya. Dan biasanya memenuhi jalan-jalan trotoar di daerah-daerah tertentu. Dan biasanya dijual melalui gerobak-gerobak atau tenda-tendaan begitu Bapak Ibu semua. Salah satu kuliner malam yang sering saya nikmati adalah sate ayam. Entah kenapa rasanya makan sate ayam di malam hari dengan lontong itu terasa lebih nikmat dibandingkan makan sate ayam di pagi atau siang hari. Itu sebabnya banyak gerobak-gerobak sate ayam yang juga memenuhi trotoar pada daerah-daerah tertentu di malam hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah Bapak Ibu tahu bahwa Jepang juga mempunyai jenis sate ayam tertentu begitu. Kalau tidak salah namanya yakitori. Dan biasanya sama berbahan dasar daging ayam juga. Nah, jika kita diminta untuk memilih, mendeskripsikan kedua makanan ini antara sate ayam atau yakitori, mana yang Bapak Ibu akan pilih? Di mana kita akan lebih percaya diri mendeskripsikan sate ayam atau yakitori? Kalau saya, jelas lebih mudah bagi saya untuk mendeskripsikan sate ayam. Walaupun tidak pernah membuat sate ayam sendiri, setidaknya rasa sate ayam lebih familiar untuk saya dibandingkan yakitori. Mulai dari tekstur ayamnya, bumbu kacangnya, lontongnya, begitu bisa dijelaskan secara detail. Dan mungkin sebagian besar dari kita juga akan memilih mendeskripsikan sate ayam dibandingkan yakitori. Kenapa? Karena jauh lebih familiar dan jauh lebih sering kita nikmati, dan itu menjadi sesuatu yang kita alami secara utuh dibandingkan yakitori yang mungkin jarang kita nikmati. Bapak Ibu semua, berita kebangkitan adalah berita yang familiar untuk kita semua. Mari kita ingat, sudah berapa tahun kita merayakan Paskah?
Sudah berapa puluh kali kita membaca dan mendengar kisah kebangkitan Yesus. Kisah kebangkitan Yesus menjadi kisah yang diulang terus-menerus setiap tahun. Dan peristiwa Paskah menjadi peristiwa yang kita rayakan setiap tahun. Bahkan setiap minggu, itu sebabnya kita beribadah di hari Minggu, hari kebangkitan. Para murid adalah saksi pertama kebangkitan Yesus. Mereka melihat Yesus yang datang. Mereka mendengar suara Yesus yang menyapa mereka. Mereka melihat tubuh Yesus yang nyata. Dan mereka melihat tangan serta kaki Yesus yang bekas paku itu. Dan mereka juga melihat Yesus yang makan sepotong ikan goreng. Yesus tidak hadir dalam imajinasi atau halusinasi yang disebabkan oleh duka cita. Tetapi Yesus hadir secara utuh dan nyata dalam pengalaman para murid. Pengalaman inilah Bapak Ibu semua yang kemudian tersebar ke berbagai tempat. Pengalaman inilah yang kemudian mendorong para murid untuk mampu bersaksi tentang Yesus yang bangkit secara utuh dan nyata. Para murid memiliki kesempatan untuk bersaksi tentang Yesus. Dan bukankah setiap kita juga diajak dan diberikan kesempatan untuk bersaksi tentang Yesus? Jika hari ini kita diminta untuk bersaksi, maka kesaksian apa yang akan kita sampaikan? Apa yang menjadi pengalaman kita sehingga kita bisa menceritakan pengalaman itu? Karena kesaksian kita bisa dimulai dari pengalaman kita secara pribadi bersama dengan Tuhan. Mengalami Tuhan adalah kunci utama kita bisa bersaksi tentang Tuhan. Bagaimana caranya ketika kita mau cerita tentang Tuhan, tapi kita tidak pernah memberikan diri kita mengalami Tuhan? Jatuhnya hanya pada teori belaka. Walaupun teori yang benar itu pun dibutuhkan untuk memperkuat kesaksian kita, namun jika hanya teori, kita hanya akan menjadi pengetahuan tanpa pengalaman. Maka mulailah dengan membuka hati dan juga pikiran kita. Itu dapat menjadi langkah awal bagi kita untuk mengalami Tuhan yang datang dan menyapa kita setiap saat. Apakah setiap hari kita mengalami kebaikan Tuhan sehingga kita mau bersaksi tentang kebaikannya? Apakah kita mengalami kasih Tuhan sehingga kita juga mau mengasihi? Apakah kita mengalami pengampunan dari Tuhan sehingga kita juga mau mengampuni orang lain? Dengan mengalami Tuhan secara utuh, maka kita akan dimampukan untuk bersaksi tentang Tuhan melalui segala hal yang kita katakan dan kita lakukan setiap saat. Maka alamilah Tuhan secara utuh dan bersaksilah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pengalaman baik, pengalaman buruk, pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin dalam setiap hal Tuhan hadir. Kami yakin Tuhan datang menyapa setiap kami, meneguhkan setiap kami, dan memberikan kami kekuatan untuk tetap terus melangkah. Biarlah hidup kami boleh menjadi kesaksian yang hidup juga untuk orang-orang di sekitar kami. Melalui perkataan dan perbuatan kami boleh mempersaksikan Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Tolonglah kami Tuhan, agar hidup kami pada hari ini dapat menjadi kesaksian yang memberkati banyak orang. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di sapaan gembala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.